be so sick, you niggas, y'all contradict me. I be so bold myself when you come and fuck me. I feel so ordinary, said when you around me. Treat me like water while you wear me out. Arguments, you air me out. Tripping about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang prosa fiksi angkatan Jepang dan angkatan 45. Selamat menonton. Yang pertama, kita akan membahas angkatan Jepang. Dilihat dari pertumbuhan kebudayaan Indonesia, zaman Jepang adalah penempaan pengalaman hidup dengan berbagai penderitaan sehingga memungkinkan keragaman dan kedewasaan sastra kemudian. Macam-macam sikap para pengarang bangsa kita menerima kedatangan Jepang. Sikap itu dapat diketahui dari sastra yang mereka hasilkan. Walaupun sebenarnya belum tentu apa yang ada dalam karya sastra tersebut benar-benar mencerminkan seluruh pribadinya. Satu hal kiranya perlu dicatat dalam hubungannya dengan situasi sastra di masa Jepang, yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Indonesia mengalami kemajuan yang amat pesat. Bahasa Belanda dilarang oleh Jepang, sedangkan bahasa Jepang yang dicoba untuk segera diajarkan secara luas kepada bangsa kita belum banyak dikuasai. Akibatnya, bahasa Indonesia secara langsung dipergunakan dalam segala bentuk perhubungan pada masa angkatan Jepang. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakter sastra di masa Jepang. Yang pertama yaitu umumnya sastra tersiar pada masa itu tidak terlepas dari unsur tendens, yaitu tendens membantu perang Jepang. Bahkan sering unsur tendens itu begitu jelas sehingga berubah sifat menjadi propaganda. Yang kedua, sastra tersiar yang tidak mengandung tendens umumnya menyatakan maksudnya adalah dalam bentuk simbiolik atau bersifat pelarian dalam realitas kehidupan yang pahit. Yang ketiga, sastra tersimpan umumnya berupa sastra kritik yang berisi kecaman dengan sindiran terhadap ketidakadilan yang terdapat dalam masyarakat. Yang keempat, genre sastra yang dominan pada masa Jepang yaitu bentuk puisi, cerpen, dan drama. Nah, di sini saya akan membahas salah satu prosa fiksi pada masa angkatan Jepang, yaitu novel Cinta Tanah Air karya Nur Sultan Iskandar. Nah, novel Cinta Tanah Air ini adalah novel karya Nur Sultan Iskandar yang diterbitkan pada tahun 1944. Penulis yang bernama asli Muhammad Nur tersebut merupakan kepala pengarang Balai Pustaka pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Novel ini menceritakan kisah cinta antara Amiruddin dan Astiyah yang saling memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi sehingga rela berkorban untuk nasib bangsa Indonesia. Nah, buku yang ditulis oleh sastrawan terproduktif angkatan 1942 sampai dengan 1945 tersebut merupakan salah satu karya pesanan Jepang terhadap Nur sebagai propaganda. Tujuan dibentuknya propaganda melalui novel Cinta Tanah Air memang untuk mengajak para pemuda Indonesia bergabung dengan anggota militer Jepang. Selanjutnya kita akan membahas masa angkatan 45. Nah, angkatan 45 disebut juga dengan angkatan Chairil Anwar. Kenapa? Karena Chairil Anwar yang dianggap pelopor terbentuknya angkatan ini. Angkatan 45 disebut juga angkatan kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemberi nama angkatan 45 adalah Rosihan Anwar. Karya yang lahir dari angkatan ini sangat berbeda dengan angkatan sebelumnya. Hal ini dikarenakan angkatan 45 dilatari dengan penjajahan bahasa Jepang yang terkenal sangat keji. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri pada karya angkatan 45. Yang pertama yaitu bersifat bebas, artinya tidak terkurung oleh aturan-aturan sebelumnya. Yang kedua yaitu individualistis, artinya karya-karya sastrawannya betul-betul merupakan isi perasaan dan pikiran pengarangnya. Yang ketiga, universalitas, artinya karya sastranya bersifat universal yang membawa sastra Indonesia merupakan bagian dari sastra dunia. Yang keempat, realistis, artinya selalu mengungkapkan sesuatu yang biasa dilihat, dirasakan, ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, futuristik, artinya karya sastranya berpandangan pada masa depan atau selalu membawa hal-hal baru, serta berusaha memajukan pemikiran yang baru bagi masyarakat. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas salah satu prosa fiksi pada angkatan 45,
yaitu novel pendek Surabaya pada tahun 1947 karya Idrus. Novel Surabaya pada tahun 1947 merupakan salah satu novel pendek karya sastrawan terkenal yaitu Idrus. Novel pendek ini berisi tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam pertempuran Surabaya. Novel yang sangat revolusioner dan tidak ada tokoh utama tunggal sehingga terdapat isi yang mencekam. Nah, dalam novel Surabaya, penulis menggunakan bahasa yang mampu mengajak para pembaca turut merasakan kejadian heroik yang terjadi saat itu, terutama masyarakat Surabaya. Nah, novel ini memberikan gambaran mengenai penderitaan, ketakutan, ancaman, dan pengkhianatan yang terjadi pada masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai prosa fiksi pada zaman Angkatan Jepang dan Angkatan 45. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.